Ting, halo, halo, Wah, halo. ininya masih jalan, nggak apa-apa lah. Halo semuanya. Wah, udah ada 3 orang hari ini. Wah, Nathanael Maha, Dimas, Theo, Benji. Wah, kata Theo lewat easy. Easy nggak mas? Bisa easy. Kenalan dulu mungkin. Ya dah. Nih yang nanya bintang tamunya kali ini siapa? Bisa langsung kenalan. Di sebelah kanan saya ini. Wah, bisa langsung mas diperkenalkan dirinya. eh di sini sebagai apa atau gimana gitu. Bebas. Halo guys, selamat datang yang udah datang. Perkenalkan, nama saya Gilang Raka, bisa dipanggil Gilang aja. Bisa dipanggil Gilang aja. Terus saya di sini sebagai layout supervisor di studio sekarang. Mungkin di sini saya udah berapa tahun ya kira-kira. Jalan 8 tahun sih. Udah suhu ini kawan-kawan. Ya kurang lebih gitu sih. Iya. Oke, sore Kak, tumben telat mulainya. Iya, telat 3 menit. Yang Bali telat hari ini. Alpha, nih jadi Mas Gilang nih Alpha Octacube nih yang selalu ada dari stream pertama. Wih, mantap. Sampai stream sekarang nih penonton setia kita ya Bang dari Denpasar. Tuh, selain Nathanael Maha, Dimas sama Benji tadi. Nah, hari ini nih, mau ngomongin apa kita nih Mas? Mau berbagi tentang apa nih kita? Yang jelas sih ngobrolin soal layout ya. Mungkin soal technical, mungkin bisa jadi soal apapun lah yang serba-serbi layout sama camera works mungkin. Itu sih. Apa aja sih yang layout lakukan, apa aja yang biasanya yang diperhatikan, itu mungkin ya bisa dibahas. Mungkin juga dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman layout artis juga mungkin yang nonton, nah bisa sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng aja. Asik. Ini dari awal deh, layout itu sebenarnya apa sih Mas Gilang? Layout itu? Layout itu kalau secara workflow atau pipeline itu dimana sebelum animasi itu berjalan ya. Kalau di animasi kan ada tuh yang namanya blocking, ada rough, final, terus nanti ada step-step selanjutnya kayak gitu ya. Nah kalau layout sendiri itu adalah step paling awal banget nih sebelum masuk animasi, yang dimana nanti kalau menurutku ya istilahnya layout itu menerjemahkan bentuk 2D animatic ke dalam 3D environment atau 3D dalam software itu sendirilah. Kalau pakai Blender ya Blender, kalau Maya ya Maya kayak gitu sih. Oke. Jadi sebelum ngapa-ngapain itu nge-layout dulu nih kita. Kita pasang dulu. Oke. Terus kalau misalkan udah mau mulai nge-layout nih, pertama kali yang kita kerjakan pada saat layout itu apa kita masih perlu baca animatiknya dulu atau langsung kita hajar aja? Sebaiknya gimana Mas? Oke. Kalau di studio sekarang itu biasanya layout artis atau aku atau teman-teman di tim layout itu ya, itu tuh ada yang namanya launch call. Launch call ini tuh bareng sama director. Nah, director itu ada episodic director, ada anime director, terus juga mungkin ada departemen lain yang ikut gabung dalam satu call tersebut. Yang jelas sih membahas cerita, membahas secara visualnya itu nanti bakal dibawa kemana, terus juga ide kreatif yang mau dimasukkan itu seperti apa ya, tergantung dari director tersebut sih ya. Nah setelah itu dari launch call kita juga tetap baca shipmentnya itu ya, biasanya sih dari launch call tersebut sih dibawa ke shipment. Nah shipmentnya ini lebih ke ya versi tertulisnya dari launch call tersebut kayak gitu. Nah setelah itu kita lihat animatic. Di animatic ya mungkin dari teman-teman sini udah tahu lah ya animatic itu seperti apa gitu ya, bentuk storyboard yang dijadikan yang disusun, di compile
untuk menjadi sebuah episodik, tapi ya masih gambar kasar lah gitu. Jadi di situ ada audio, terus juga mungkin ada sound effect kayak gitu-gitu, sama ada dialog juga. Nah itu kita perhatiin tuh animatic, kita puter 1, 2 atau mungkin bahkan sampai 3-4 kali gitu kita tonton biar kita memahami ceritanya itu seperti apa. Setelah itu baru deh kita mengkerucutkan satu sequence. Nah kan satu episode itu terdiri dari beberapa sequence tuh, bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan, ya tergantung dari project itu seperti apa kayak gitu ya. Nah kita mengerucutkan ke sequence. Nah, sequence ini itu biasanya terjadi dalam satu kurun waktu, dalam satu cerita tersebut. Biasanya satu tempat aja sih gitu. Jadi semisal ruangannya itu tata letaknya itu ada di sebuah sekolah kayak gitu. Ya udah kita pahami tuh sequence tersebut apa sih yang terjadi. Dari karakternya, moodnya, kamera geraknya, ceritanya tuh ngapain gitu. Baru kita fokus ke shot-shotnya, terdelivernya ceritanya itu seperti apa nanti. Oke. Gitu guys. Jadi untuk minggu ini bisa didengar sendiri tuh isinya daging semua ya. Dari salah satu suhu kita di sini, Bapak Gilang. Nah, itu udah dijelasin kayak awalnya layout itu apa, terus ngapain aja, terus sebelum nge-layout tuh ngapain aja. Nah, kita balik dulu dikit nih. Kita cari santainya dulu nih. Nah, kalau selama ini Mas Gilang 8 tahunan di dunia animasi, ada nggak sih kayak kejadian-kejadian yang nggak terlupakan, kayak layoutnya entah susah banget atau gampang banget atau disuruh nge-layout yang benar-benar baru atau aneh kayak gitu. Bisa di-share nggak cerita-ceritanya ke teman-temannya? Kalau layout yang selama ini ya, tapi dulu itu aku nggak dalam satu masa kerja, aku kerja di animasi berarti kurang lebih udah ya sekitar 12 tahun ya. Udah 12 tahun. Semakin suhu. dulu sebelum cerita sedikit nggak apa-apa ya. Santai Mas. Dulu magang itu sebagai lip sync artis. Terus setelah itu balik kerja, balik ujian sekolah ya kan. Dulu saya SMK tuh, terus habis itu balik kerja. Nah balik kerja dulu itu sempat jadi animator. Nah tapi di selisih animator itu juga nge-layout dulu. Nah di tengah-tengah tersebut akhirnya lebih fokus ke layout. Selama ini yang paling lucu atau yang paling aneh sih ya nggak terlalu banyak sih ya. Tapi yang paling ngeselin tuh ada. Wah ini keluh kesah layout artis. Yang kadang kalau ngeselin itu kan layout artis itu nggak lepas dari nge-staging ya, nge-staging sebuah kamera, sebuah setup satu sequence itu seperti apa gitu. Nah yang paling ngeselin tuh adalah kita udah dapat satu sequence nih lumayan ribet, karakternya banyak, terus juga karakternya itu bergerak dari posisi A ke posisi B, terus lanjut sampai posisi C, D, E gitu lah. Kita udah sedemikian rupa nih berkutat waktu nge-layoutnya itu mungkin seminggu atau lebih ya kayak gitu. Kita udah bikin susah kalau susah sih ya relatif ya, tapi udah bikin ribet lah lumayan gitu. Tapi ujung-ujungnya waktu dapat revise itu direkturnya minta restage, berubah gitu. Dari posisi F ke posisi A dibalik. Nah mungkin itu sih kalau menurut yang agak ngeselin ya. Tapi ya ada plus minusnya sih. Emang menurut saya tuh kayak mungkin pendek ya, ini pindahin ke sini aja gitu. Iya. Cuman director tuh bilangnya ini kayaknya lebih baik kalau dibalik deh. Bilangnya gitu aja, tapi kalau di layout itu lumayan. Itu berarti hilang berapa waktu tuh waktu kemarin Mas Gilang? Semingguan.
Ya kalau semisal tergantung sih ya, tergantung ribetnya. Tapi satu sequence itu biasanya ya sehari atau 2 hari gitu. Tapi kalau semisal beberapa sequence ya bisa aja seminggu ya, tergantung dari jadwal atau kesulitannya sih. Cuman ya nggak sedikit waktu aja yang apa ya, bukan percuma, tapi kayak ya sayang aja gitu. Oke. Ini kan kayak Alpha Octa Cube, ada Beon Yu absen. Halo Beon. Nah, ini mereka nih masih pelajar-pelajar nih, masih sering ngerjain tugas-tugas sekolah, mungkin animasi, mungkin ada yang 3D, ada yang 2D masih. Nah, kalau Mas Gilang nih, ada saran-saran nggak untuk mereka nih kalau misalnya mau nge-layout di awal-awal untuk tugas sekolah tuh perlu ngapa-ngapain aja apa gimana gitu? Oke. Bisa. Yang jelas sih kalian harus nge-planning sebuah adegan itu benar-benar matang ya. Dari cerita baru dikembangkan ke bentuk storyboard ya. Nah, dari storyboard baru bisa dikembangkan ke dalam bentuk 3D gitu. Karena kalau dari planning awalnya ceritanya aja belum terlalu matang atau kurang jelas, itu kalian bakal bingung juga di 3D-nya tuh harus ngapain gitu. Jadi ceritanya itu dulu sih dibenerin dulu. Jadi dari storytelling dulu, bentuk cerita, nanti jadikan ke visual storytelling. Nah, habis itu kalau misal udah nge-planning nih story-nya seperti apa, ceritanya seperti apa, mood-nya seperti apa, baru bisa digambar storyboard. Storyboard itu menurutku nggak perlu yang realistis banget gitu. Tapi yang jelas semisal kamu bekerja dalam satu tim, nah nanti tim lain yang mengerjakan dari storyboard kamu itu jelas aja ini bisa dimengerti lah gambarnya. Dimengerti gambarnya kemana, ini kameranya gerak, ini karakternya lari kayak gitu. Nah setelah itu baru sih mulai ke scene setup. Nah scene setup itu gimana cara biar bagus, ada sih beberapa poin yang bisa menambahkan atau yang menginfluence layout tersebut itu lebih bagus. Yang jelas storytellingnya itu tadi. Jadi storytelling itu semisal kalian melihat sesuatu video atau cuplikan gitu ya, kalau audionya di mute itu, tapi kalian bisa mengerti ceritanya, itu menurutku visual storytelling yang sudah bagus. Oke. Ngerti. Kayak gitu. Tapi kalau semisal kalian melihat sesuatu nggak ada audio, nggak ada suara, nggak ada penjelasan secara audio gitu ya, kalian nggak dapat sesuatunya, berarti itu visual storytellingnya masih belum dapat gitu. Memang camera works itu sangat penting ya di layout, karena ya kamera itu kalau di sebuah 3D animasi atau di layout itu sebagai gambarannya itu sebagai mata penonton. Nah jadi camera works itu juga sangat krusial. Gimana kita itu bisa membawa seorang penonton itu nyaman sama tontonan yang mau kita buat. Oke. Nyaman, nggak pusing, terus istilahnya penonton tuh melihat langsung kayak pasang badan, wah ini kayaknya menarik nih. Kayak gitu. Memang kamera box itu sangat krusial. Di kamera box sendiri itu banyak ya elemen-elemen apa aja sih yang perlu diperhatikan. Ya mungkin nanti bisa dijabarkan ya, tapi nanti kita langsung move ke poin selanjutnya. Tadi ada visual storytelling, kamera works-nya udah bener, terus staging. Staging ini juga sangat-sangat penting karena biar tahu nih continuity sama hookup antar shot itu sangat terjaga. Nah hubungannya sama storytelling adalah kan shot ke shot dan ke shot itu kan istilahnya berkelanjutan tuh. Oke. Gabung gitulah. Gabung. Nah setup staging itu juga menentukan layout itu bagus apa enggak. Jadi kan layout itu
masih belum ada animasinya tuh kalau karakter, tapi dari layout sendiri itu kita juga harus tahu dan jelas kalau ini karakter itu mau ngapain, ceritanya ngapain. Ya dari layout aja dulu itu harus jelas. Walaupun cuma tipus ya karakternya, tapi dia bergerak dari titik ini, dia mau ngapain, jelas ya, itu menurutku sudah sangat cukup. Memang dari layout itu tetap ya ada pose, tapi posenya mungkin nggak sedetail di blocking, tapi posenya lebih ke apa ya, sebagai gambaran aja sih ini kayak ngapain. Guidance ya, nextnya di blocking bakal diapain gitu. Oke. Kayak gitu aja. Terus selain itu adalah kalau di studio lain itu ada yang namanya, di layout itu udah ada yang namanya lighting setup juga. Oh gitu. Jadi lighting setup itu ya kita naruh sebuah lighting yang mungkin bukan dibilang advance ya, tapi dibilang kayak perumpamaan gitu aja, biar itu menambahkan visual storytelling-nya dari sequence itu sendiri sih. Jadi biar tahu oh ini moodnya ceritanya seperti apa. Karena kan kalau layout cuman karakter sama kamera aja dengan warna tersebut, mungkin kita bisa paham ini ceritanya ngapain, tapi terkadang kalau di luar sana itu ada setup lighting juga ditambahkan biar tahu moodnya, adegannya itu dramatisnya seperti apa, kayak gitu sih. Wah gitu tuh teman-teman. Jangan takut untuk bertanya ya, kayak mau nanya aja nih. Bapak Gilang kita di sini akan siap untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, ini Alpha Octa Cube. Sore Kak, tumben. Bukan. Saya sudah lulus. Oh, maaf. Oh, selamat ini sudah lulus. Calon director berarti. Oke, nah, amin. Dengerin Mas Gilang saya jadi director. Megi Syafardi Abdan. Halo Megi. Ewi di Bandung nih Mas Ewi ya? Mas Ewi. Wah, halo Mas Ewi. Selamat datang. Nah, lanjut nih. Jadi layout itu apa udah, sebelum nge-layout ngapain udah, terus apa-apa aja yang ada di layout itu udah. Nah, ini kira-kira kita mau lanjut kemana nih, Mas Gilang? Camera works sih ya. Camera works itu ya itu tadi ya aku bilang kalau salah satu bagian yang krusial di layout itu, karena memang mungkin hampir 50% itu camera works, 50%-nya itu staging. Oke. Jadi dua, staging sama camera works itu yang sangat apa ya? Ya emang di layout harus dikerjain gitu. Jadi ada yang namanya itu kalau di camera works itu ada yang namanya parallax. Dan istilahnya itu perspektif. Itu yang juga harus diperhatikan nanti di camera works. Apa itu parallax? Nah, biasanya teman-teman di industri animasi itu masih kurang dapat apa itu parallax. Nah, padahal parallax itu sangat-sangat krusial di layout atau camera works itu biar mendapatkan sense kedalaman dari sebuah adegan. Jadi parallax itu kalau misal contoh gampangnya itu ya, kalau beli Tommy nih naik motor ke Ubud. Nah, naik motor ke Ubud kecepatannya kenceng lah ya. Nah, kalau beli Tommy itu ngelihat ke kanan atau ke kirinya itu pasti ada motor terparkir, ada warung. Terus agak jauh dikit nih ada sebuah villa lah ya, atau pohon kelapa atau sawah. Boleh. Terus yang paling jauh nih ada gunung atau bukit atau mungkin ada rumah orang lah ya, kayak gitu-gitu. Atau paling jauh lagi itu bulan atau awan. Nah, Tommy ngerasain nggak objek yang paling dekat itu berubahnya itu sangat-sangat terasa, sedangkan objek yang jauh itu berubah tapi dikit banget atau bahkan geraknya dikit. Kalau yang dekat tuh gitu kan. Iya, itu parallax. Itu parallax. Nah, itu sangat krusial di camera works, khususnya di kamera movement itu harus disampaikan. Jadi biar penonton itu melihat sebuah scene atau sebuah shot itu
oh ini gimana sih adegannya. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai penonton. Jadi kita bisa membawa penonton tersebut itu dalam adegan tersebut gitu. Nah itu paralaks itu juga sangat-sangat penting ya. Ya itu hubungannya sama perspektif sih. Terus nanti ada camera works. Camera works itu juga kalau di layout itu menurutku harus hafal ya istilah kamera pan, tilt, track, dolly in, dolly out, zoom in, zoom out itu menurutku udah harus di luar kepala kalau gitu. Jadi jadi itu juga mungkin bisa membantu apa ya? Membantu efisiensi kerja kalau udah hafal kayak gitu. Terus apalagi ya? Staging itu sendiri ya juga harus jelas. Kita juga mempertahankan hookup continuity dari shot ke shot. Nggak boleh nih, semisal nih setupnya ya beli Tommy di kanan, ya di kananku ya gitu ya. Aku di kiri. Tiba-tiba di shot selanjutnya itu nge-switch. Itu nggak boleh. Kalau emang harus di switch itu harus dijelasin juga ke penonton dengan cara ya mungkin ada satu adegan, satu shot itu di mana beli Tommy-nya atau aku tuker ada kelihatan jalan, ada adegan jalan kayak gitu. Jangan tahu-tahu di switch. Nah itu nggak boleh. Itu sih mungkin itu yang apa ya yang harus diperhatiin. Nggak boleh. Jadi takutnya sih bikin penonton bingung. Nah haram hukumnya, guys. Haram nih hukumnya. Bikin penonton itu bingung gitu. Itu nggak boleh karena dari layout itu harus benar-benar terlihat semua itu harus rapi, udah jelas ini gimana. Ya istilahnya sih layout itu sutradara sih. Kan ngatur, kalian harus di sini, kameranya di sini, ngezoom kayak gini. Nah, ya kalau layout artis kurang lebih pekerjaannya kayak gitu. Nge-translate dari 2D ke 3D itu tadi sih. Sangat lengkap sekali teman-teman. Nah itu masih banyak ilmu-ilmu yang bakal dibagiin sama Bapak Gilang. Nah ini ada 2 orang baru komen, Mbak Wakidah baru join, boleh minta ulang nggak kira-kira Mbak? Bisa nanti diikutin aja dulu live-nya. Habis selesai live-nya ada rekaman recordingnya di YouTube, dimulai dari awal aja gitu. Nih dari Beon ada pertanyaan kayak nih, Kak, kalau saya ngerjain animasinya sesuai storyboard yang saya buat, tapi pas saya gabung scene-nya hasilnya kurang nyambung, gimana Kak? Bagi tipsnya dong. Oke. Kalau saya ngerjain animasi sesuai storyboard yang saya buat, tapi pas saya gabung scene-nya hasilnya kurang nyambung. Oke. Berarti mungkin ada planning yang mungkin belum mateng ya. Entah itu dari storyboardnya. Dari storyboard sendiri itu juga memang sih storyboard ya sekedar storyboard gitu, nggak yang harus detail banget gerakan karakternya itu digambar jalan satu-satu itu enggak gitu. Tapi yang jelas penonton itu tahu aja. Jadi kayak komik lah gitu, kayak komik gitu tapi gambar kasar aja gitu. Terus tapi pas saya gabung scene-nya hasilnya kurang nyambung, gimana ya Kak? Nah boleh tanya lagi nggak nih? Pas gabung scene-nya itu pas hasil blocking atau hasil layout atau udah jadi animasi full nih. Nah, karena kalau semisal hasil animasi full udah digabung nih ternyata masih kurang nyambung, ya berarti layoutnya atau blockingnya kurang. Nah, harus dimatengin dulu gitu. Harus benar-benar dimatengin, di play ulang layoutnya, blockingnya, baru deh bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah di sini kurang jelas juga sih pas digabung itu hasil apa layout atau itu kalau dari misalkan setelah animasinya digabung nggak nyambung berarti dari layoutnya atau dari blockingnya. Berarti kalau dari blockingnya aja udah nggak nyambung, perlu balik lagi kita ke storyboardnya. Perlu balik ke layoutnya juga mungkin ya. Step by stepnya jangan sampai kelewatan gitu ya, dicek tiap step. Bisa jadi sih kameranya staging kameranya juga kurang proper ngeplanningnya gitu. Mungkin boleh aku share screen nggak Mas? Ini sih ada satu poin yang dimana harus bener-bener diperhatikan.
ada yang namanya 180 degree rules. Itu mungkin aja ini bacanya Mas Beonju atau gimana? Beonju ya. Mungkin Mas Beonju itu kalau di layout, kalau di studio sini ya, itu istilahnya melanggar aturan 180 degree itu tadi. Nah, mungkin aja Mas Beonju itu melakukan hal tersebut. Jadi semisal gini, ada satu adegan ya. Ini kita tarik satu garis lurus. Adegannya itu ada di atas, bagian atas ini. Misal ada karakter nih di sini, ada 2 karakter. Nah, ini karakter A gitu ya. Ini karakter B. Nah, kamera setup itu harusnya tidak boleh melebihi dari garis ini. Garis yang tidak tergambar dalam satu adegan atau satu set yang kalian buat nanti gitu. Jadi kamera misal seperti ini nih. Nah, nanti semisal sebuah kameranya mau nge-shoot ke karakter A, itu kurang lebih ya seperti ini. Tidak boleh melewati garis ini. Nah, nanti yang bikin nggak nyambung kemungkinan Mas Beonju itu bisa jadi melewati batas garis ini. Bisa jadi aja. Misal tiba-tiba bikin kameranya atau nge-angle kameranya itu seperti ini. Nah, ini tuh nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu melewati batas 180 derajat. Jadi istilahnya itu membuat penonton itu kehilangan arah. Jadi semisal ya, kalau kameranya di sini, karakter A itu ada di kiri layar tapi menghadap ke kanan layar. Oke. Nah, kalau semisal kita pindah ke kamera ini, kita cut ya ganti shot itu ya. Berarti karakter B di kanan layar ngadap ke kiri layar. Tapi tiba-tiba ini kanan berarti ngadap kiri layar ya. Terus tiba-tiba kameranya nyebrang di sini. Berarti karakter B ada di kiri layar ngadep ke kanan layar. Nah, itu udah nyamuk. Itu yang membuat dia bingung gitu. Iya, jadi penonton gitu. Duh, ini kan karakter harusnya ada di sebelah sini, kok tiba-tiba ngadep ke sini ya? Iya, ngerti. Nah, mungkin sebagian penonton yang awam nggak kurang mengerti sinematografi ya, itu bakal ya melihat aja gitu. Tapi kalau teman-teman di industri animasi atau teman-teman di layout itu pasti langsung melewati batas kayak gitu. Nah, secara garis besar sinematografi itu ya ini sih, ini nggak boleh dilanggar. Jadi kalaupun semisal mau membuat karakter B ini menghadap ke arah seberangnya, berarti ada satu shot di mana harus ada kamera gerak. Kayak gitu. Mungkin itu ya kasusnya Mas Beonju itu yang bikin kurang nyambung. Nah, kurang nyambung ini bisa jadi di cut scene atau cut action. Jadi cut action itu di mana gerakan di akhir shot sebelumnya itu nggak dilanjutin di awal shot setelahnya. Jadi kamera staging itu memang menentukan continuity antar shot ya. Tapi action atau animasi karakter itu sendiri juga bisa menentukan. Jadi harus apa ya? Harus tetap dilanjutin. Jadi semisal di akhir shot dia gini, di next shotnya awal shot dia harus kurang lebih kayak gini. Nggak boleh tiba-tiba gini, tiba-tiba udah jatuh gitu. Nah, itu mungkin nggak nyambungnya di situ. Ya, tiba-tiba berubah jauh dari sebelumnya. Oke. I see. Ini kita balik biar saya kelihatan juga. Nah, dari yang lainnya kalau ada yang mau nanya kayak Beon, langsung aja bakal dijawab sama Bapak Gilang kita. Nah, yang punya masalah-masalah di layout, yang dulu pernah ngalamin sesuatu, langsung ngobrol-ngobrol aja di sini, santai aja. Nah, tuh dibalikin lagi. Oke, thanks jawabannya. Sama-sama. Kurang nyambung pada saat sudah jadi animasi full Kak. Karena saya buat satu scene dan scene 1 dan 2 di file berbeda. Berarti kalau pada saat lewat sudah harus dicek kontennya. Yes, benar.
continuity animasinya iya benar. Memang animasinya nggak perlu yang detail kayak di blocking atau blocking plus ya. Cuman seenggaknya tahu aja sih ini karakter kapan dia noleh ke arah seseorang gitu ya. Kapan dia berhenti gitu. Itu juga harus udah di translate di layout. Jadi semisal di shot 1 nih, si shot 1 itu ngobrol nih sama seseorang di depanku gini ya. Aku ngobrol bla 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 bla. Terus di shot 2 dia butuh melihat ke Blitomi. Jadi aku di akhir shot awal itu kurang lebih dibikin animasinya seperti ini, tapi di next shotnya, di awal shotnya aku yang lanjutin ke pose seperti ini. Kayak gitu. Itu di layout. Kalau emang layoutnya harus proper ya itu juga harus dimasukkan. Oke, biar tetap nyambung gitu. Iya, menyambung. Memang sih nggak perlu detail banget ya, harus ekspresinya juga nggak. Yang penting posenya aja dulu. Cut actionnya itu udah terlihat sangat jelas, itu aja sih. Mungkin siap. Dari situ layout juga harus diperhatiin ya, mungkin buat Mas Bionju untuk project selanjutnya. Terima kasih Bapak Gilang. Wah, sangat lengkap sekali. Ini udah itu udah semuanya, nggak kerasa udah setengah jam dari waktu kita total siaran hari ini nih. Nah, kira-kira langsung dilanjut aja nih Mas Gilang. Kayaknya udah untak-atik Maya nih, udah gatel pengen ngasih saran-saran cara-cara ke teman-teman. Silakan Mas. Ini sih setup biasanya aku nge-layout ya. Mungkin di streaming sebelumnya tuh kan diajarin hotkey gitu ya. Ya, aku sendiri sebagai artis biar efisien, biar cepat, biar lebih nyaman dengan cara aku sendiri juga ada hotkey-nya sih, dan aku biasanya hotkey-nya itu udah nyimpen di Google Drive. Jadi kalau pindah PC, pindah komputer atau apa itu nggak perlu nge-setup lagi sih. Tinggal nge-import aja gitu. Itu ada di setting preference, hotkey. Ya di sini ada hotkey mana nih? Nah, itu ada di import. Nah, tinggal itu bisa diimport, bisa diekspor sih buat teman-teman. Kalau udah nyimpen nih hotkey, tinggal diekspor aja. Ini aku import ada di download. Nah, ini ada hotkey. Tinggal apply. Nah, ini sih kurang lebih hotkey. Save and close. Nah, ini aku mungkin share aja sih setup kamera, apalagi buat buat project-project pribadi ya, atau bikin apa itu namanya portofolio. Ini setup paling dasar, paling menurutku paling efisien juga itu adalah kita kan kalau mau nge-create sebuah animasi atau adegan tuh yang jelas ada kamera ya. Ini biasanya aku cuma kamera ini aja. Kamera ini. Nah, setelah itu aku bakal nge-create node primitive ke circle. Yang aku scale up aja. Terus aku duplicate. Mungkin ini yang lebih kecil aja. Nah, setelah itu yang besar yang kecil ini aku bakal masukin dengan cara klik tengah ya di outliner. Ini outlinernya di sini, klik tengah, terus kita masukin ke drag and drop aja ke yang paling besar sini. Nah, setelah itu kamera masukin yang paling nomor 2 ini. Ini tanpa parent, tanpa constraint, harusnya sih sudah dapat sebuah setup kamera lah ya, yang menurutku ya bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, kalau misal butuh butuh sebuah lingkaran atau rig lagi nih, ya tinggal tambahin aja sih. Mungkin ini di duplicate. Kita create aja. Terus, nah mungkin yang kecil gitu ya, seperti ini.
terus kita masukin ke nomor. Ini yang ke, pokoknya urutannya tuh gini, hierarkinya. Ini yang paling besar, kita mungkin namain aja position, terus ini kita namain trajectory, terus ini adalah COG. Nah ini adalah setup paling nyaman sih menurutku ya. Tapi mungkin teman-teman punya approach sendiri untuk nge-setup sebuah kamera, itu nggak apa-apa. Tapi kurang lebih ada, kalau menurutku ya paling nyaman, paling efisien itu adalah kamera itu punya ya kurang lebih kayak karakter. Ada yang namanya super pleasure atau world, terus ada yang namanya pleasure, terus ada yang namanya COG. Kurang lebih kamera kalau menurutku efisien tuh ya kurang lebih seperti ini. Nah ini tujuannya adalah kamera yang position ini atau rig position ini adalah untuk nge-staging kamera itu sendiri. Jadi nggak perlu diutak-atik lagi nih kameranya, rig kamera position ini cuman satu key aja udah di key awal. Jadi misal mau posisiin sebuah adegan ada di sini gitu ya, ada di sini gitu ya, udah setelah itu tinggalkan rig ini, jangan disentuh lagi, cuman di key satu aja. Nah untuk kamera move-nya itu bisa pakai trajectory. Jadi misalnya saya di sini kamera move seperti ini gitu ya. Nah ini kan gerakan dasar tuh. Nah semisal adegannya itu adalah berubah, director atau sutradara atau supervisor kalian itu minta, oh ini nggak cocok tempatnya, pindah dong, geser yang agak jauh, digeser di depan ini gitu. Nah kalian tinggal geser ini aja yang position, atau mungkin di rotate seperti ini tanpa merubah gerakan yang tadi. Ini aku belum muncul sih di YouTube. Testing. Udah jalan. Oke. Alpha Autocube. Halo semua. Nah, semoga lancar yang hari ini. Iya. Paling dari teman-teman yang nonton kasih tahu ya kalau kalau ada yang macet error gitu. Oke. Paling refresh dari obrolan kemarin aja boleh. Ya. Jadi layout itu sangat krusial, step dimana yang sebelum memulai sebuah pengerjaan animasi. Jadi di situ tuh semua planning itu harus sudah terbuat atau udah di setup di 3D-nya kayak gitu. Udah jelas lah kamera works-nya, storytelling-nya, ini ceritanya mau diapain, ini ceritanya bakal dibawa kemana. Ya kurang lebih sih layout itu sebagai guidance buat teman-teman animator nanti itu waktu di blocking atau mungkin waktu langsung di rough gitu ya. Itu seperti apa sih kayak gitu. Gitu. Buat mengingatkan kembali dari bahasan yang kemarin. Sebelumnya mau minta maaf, kemarin ada error di program OBS kita, jadi streamingnya terputus. Untuk saat ini udah dibenerin, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Semoga sudah asik lah yang sekarang. Nah, kemarin tuh terakhir berarti sampai mana Mas Gilang? Kemarin sih mau nge-share soal technical ya. Nah, itu waktu nge-share soal technical nggak tahu sih terakhir itu sampai mana. Paling ya dari awal aja nggak apa-apa ya. Boleh. Gimana sih nge-setup sebuah kamera rig itu yang efisien tapi cukup powerful digunakan untuk berbagai keadaan atau adegan di animasi yang mungkin teman-teman di sini mau bikin. Entah itu buat portofolio, entah itu mungkin hubungannya sama project kedepannya ya, nggak tahu entah di studio lain atau gimana gitu. Tapi menurutku sih ini basic efisien banget tapi sangat powerful untuk digunakan. Boleh. Gitu. Silakan dilanjutkan Mas Gilang. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana yang buat portofolio ya, pasti kan nge-create kameranya itu ya bawaan dari Maya kalau memang
pakai software Maya ya, itu bisa aja klik itu di create kamera, terus ini klik kamera. Nah kalau bawaannya sih kurang lebih cuman segini gini aja, cuman bentuk kamera sederhana kayak gitu ya. Di sini ada value-nya translate X Y Z, rotate bla bla bla. Terus di sini juga ada apa ya, value-value lain, khususnya yang sering dipakai sih itu ada focal length ya. Focal length itu mungkin kalau di kamera yang nyata yang kita pakai itu lensa lah ya, itu mungkin familiarnya disebut lensa. Terus ada f-stop bla bla bla. Mungkin yang lain ini sih tidak terlalu dipakai ya, cuman focal length aja yang mungkin apa namanya dipakai. Nah setupnya seperti apa sih yang sederhana, efisien tapi cukup powerful. Nah yang jelas itu ada sebuah kamera dasarnya seperti ini ya. Terus aku bakal nge-create itu yang namanya circle, yaitu tadi di create nerd primitive circle. Itu aku duplicate aja 2 kali, 1 2, jadi ada 3 nih. Nah yang paling atas yang nomor 1 aku scale up aja lah, kurang lebih segini gitu. Terus yang kedua aku scale di tengah-tengahnya antara yang kecil sama yang besar. Nah yang ini yang besar aku bakal namakan sebagai position. Terus yang kedua aku bakal namain sebagai trajectory. Terus yang ketiga aku bakal namain yaitu COG. Oke. Nah setelah itu COG bakal aku masukkan ke trajectory dengan cara klik middle mouse atau scroll mouse, itu klik di outliner kalian ini ya, COG klik, terus kalian masukin ke trajectory, lepas aja klik tengahnya. Terus habis itu trajectory-nya kalian masukin ke position. Nah setelah itu kalian breakdown di outlinernya. Nah kurang lebih hierarkinya atau susunannya itu seperti ini. Position itu yang paling besar, trajectory itu yang tengah, dan COG itu yang paling kecil. Nah setelah itu kameranya ini kalian masukin aja lah ke COG seperti ini. Nah kurang lebih hierarkinya itu seperti ini, kayak gitu. Tujuannya apa ya, efisiensi, nanti aku kasih tahu. Nah kalau di layout itu Blitom itu ada namanya hukum apa ya yang haram untuk dilakukan nih, yaitu dimana position atau yang rig yang paling luar itu digunakan sebagai kamera move. Nah jadi tujuannya kamera position ini dibuat adalah untuk ya memposisikan kamera itu secara general gitu. Jadi nanti misal ada kejadian namanya restaging ya. Nah restaging itu kalau misal posisinya ini nggak ada kamera move, nggak ada key buat dianimasikan, itu bisa aman gitu. Nanti aku praktekin gimana. Nah kurang lebih position itu ya cuma 1 key aja di awal frame, kurang lebih seperti ini. Nanti trajectory itu bisa digunakan untuk kamera move, terserah kalian mau menggunakannya seperti apa. Nah nanti semisal trajectory nih kalian bikin sebuah kamera move gitu ya, adegan action gitu, ternyata trajectory ini masih belum cukup untuk apa ya, untuk mendapatkan adegan sesuai keinginan kalian gitu, berarti COG-nya ini masih bisa digunakan. Ini sebagai apa ya, support rig aja lah dari susunan rig ini. Jadi semisal nih karena susunannya seperti ini, aku mau bikin ya sederhana aja ya, trajektorinya aku gerakan gitu dari frame 1 ke frame 20 kurang lebih seperti ini. Nah gerakannya kan simple nih. Nah semisal ternyata nih di layout itu pasti familiar banget ini namanya, director atau supervisor atau siapapun itu minta ini ternyata posisinya salah, digeser dong, diganti ke posisi yang lain gitu. Itu biasanya kalau posisinya nggak dianimate ya kita tinggal geser aja, semisal dari posisi ini ke posisi
ya sekitar sinilah gitu. Tapi karena ini nggak dianimate, ya udah gerakan kamera yang mungkin udah dibikin sedemikian rupa ya di layout itu nggak bakal berubah, cuman berubah posisinya aja, kurang lebih seperti ini. Ini fungsinya position, trajectory sama COG. Nah semisal nih kalian ternyata bikin kamera geraknya itu ada gerakan tambahan nih, tambahan gerakannya itu entah itu push in atau gerakannya itu pedestal up atau craning up gitu ya, itu bisa aja kalian pakai COG ini buat trik tambahan atau buat memisah antara main movement sama secondary movement. Jadi misal main movementnya itu adalah gerakan dimana dia geser di posisi ini ke posisi ini gitu. Nah ternyata kalian butuh secondary movementnya, yaitu ada kamera dolly in yang bener-bener subtle gitu ya. Kameranya itu bergerak ke depan tapi sangat-sangat pelan gitu, tapi kalian nggak mau merubah sama sekali apa-apa yang ada di trajectory tadi. Ya udah kalian bisa pakai COG, tinggal di key, kurang lebih keyframe-nya sama, tinggal majuin aja. Gitu. Nah, jadi di sini ada dua gerakan yang berbeda kayak gitu. Nah ini tips-tips sederhana aja. Terus misal kalian mau bikin sebuah gerakan yang lebih advance, nah ini karena susunannya seperti ini, itu bisa rig, salah satu rig itu jadi bukan trajectory, jadi pivot. Jadi semisal ada sebuah karakter nih, tadi aku create dulu, semisal ya karakternya di sini ya. Nah, kita posisiin stagingnya ya kurang lebih ada di sini. Terus ternyata kameranya itu diminta buat mengelilingi atau istilahnya orbiting sebuah karakter atau sebuah objek gitu ya. Ya udah kameranya kita jadikan pivot, yang kamera trajectory ini ya kita jadikan pivot. Terus setelah itu kamera yang COG itu kalian mundurin aja. Jadi aku sambil bikin previewnya aja ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ternyata gerakan kameranya itu orbiting. Nah ini sebagai adjustment kamera COG-nya, tapi untuk kamera gerak utamanya orbitingnya itu bisa pakai yang trajectory tadi. Jadi misal key awal seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah framingnya. Nah nanti mundurin lagi deh. Ini fokusnya cuman di trajectory dulu aja buat orbitingnya. Kita putar ke arah kiri, kurang lebih seperti ini. Nah dengan kayak gitu kalian ada pivoting seperti ini, kamera itu bergerak. Oh ini belum diaktifin, sorry. Itu ada di nah jadi kameranya mengelilingi sebuah objek dengan putaran lingkaran yang sempurna. Jadi nggak ada yang gerakan di mana di tengah-tengah, misal oh terlalu dekat, terlalu maju, oh terlalu mundur atau kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau kita play seperti ini. Nah ini sederhana aja sih, tapi beberapa animator khususnya buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru join di animasi gitu ya, itu terkadang masih kesusahan lah untuk mendapatkan gerakan circling atau orbiting gitu. Tapi dengan cara kayak gini tuh sebenarnya udah sangat cukup gitu.
Nah, semisal nih udah gerakan utamanya udah seperti ini, terus kita pengen kameranya itu dimajuin, ya udah kita masih ada karakter rig COG ini. Nah, tinggal kita push in aja COG-nya. Jadi dengan kayak gitu kameranya itu ada orbiting beserta dolly in ke arah karakternya. Cuman 2 key aja kayak gini di masing-masing rig yang kita buat itu udah mendapatkan ya sebuah kamera gerak yang cukup dinamis lah, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti ini sih. Nanti buat teman-teman bisa pakai dengan caranya kayak gini dengan dengan kebutuhan gerakan kamera di animasi kalian itu, aku rasa itu sudah sangat-sangat cukup dengan setup rig seperti ini, kayak gitu sih. Tuh guys, sebuah ilmu yang sangat mahal, daging semua. Nah ini Mas Gilang, ada satu pertanyaan nih dari bro kita yang paling setia. Tiap live stream ada terus ya. Ini dari Alpha Octacube. Jadi istilahnya rig kameranya ada offsetnya juga ya Kak, buat memudahkan movementnya gitu. Offset, mungkin offset rig ya. Iya. Di kamera ada offsetnya juga ya kayak untuk memudahkan movement. Iya, karena terkadang itu kebutuhan kamera gerak itu kita membutuhkan rig tambahan untuk untuk nge-achieve sebuah gerakan yang cukup kompleks ya. Jadi dengan kayak gini itu memudahkan kalian untuk untuk bikin sebuah kamera move yang menurut kalian itu wah ini kompleks nih. Tapi dengan rig seperti ini aja dengan keyframe yang sederhana cuman 2 keyframe aja itu udah bikin sebuah kamera gerak itu lebih enak lah. Kalian lebih nyaman, lebih nggak pusing bikinnya kayak gimana, kayak gitu sih intinya. Lebih terbantu lah. Lebih terbantu. Tuh. Gimana, ada pertanyaan lagi? Belum, kayaknya masih pada sembunyi-sembunyi yang lain. Ayo yang udah nonton, yang lagi di sini absen aja dulu, tanya-tanya, jangan ragu, jangan bimbang. Akan dijawab semuanya seputar layout hari ini oleh Bapak Gilang kita. Makasih. Iya, sama-sama Mas Alfa. Nanti saya coba tipnya dan belajar saya. Oh iya, coba aja. Pasti aku yakin sih sangat-sangat efisien, sangat-sangat memudahkan gitu. Terus kemarin aku lupa sih ada satu poin yang dimana kalau semisal seorang layout artis itu ada sesuatu yang sudah hafal di luar kepalanya, yaitu soal lens spec. Lens spec itu sangat krusial juga ya. Terkadang itu pemilihan lensa atau focal length dari teman-teman ngerjain portofolio atau apa itu terkadang kurang masuk dengan kebutuhan animasinya, Jadi kayak kemarin itu aku ngecek teman-teman portofolionya yang aku lihat gitu ya, aku review gitu. Terkadang itu lens spec-nya itu entah itu terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Jadi paling gampangnya gini, lens spec kita search browsing aja ya di Google ya. Wah, gak ada. Bentar ya. Pakai Google dulu kayaknya. Masih Bing gitu. Oh, oke. Kalau enggak aku gambar aja deh. Nah. Jadi gini, lens spec ini juga sangat-sangat krusial ya, dimana menentukan layout kalian itu works apa enggak. Cerita juga terdeliver apa enggak kayak gitu. Jadi semisal ini aku gambar manusia ya, kepalanya gedean. Manusia seperti ini ya, sederhana aja, stickman gitu. Nah,
Untuk full shot itu yang perlu kalian perlu kalian ingat-ingat, full shot itu di mana kepala sama kaki itu masih masuk ke dalam satu screen, tapi di mana di atas kepala sama di bawah kaki itu masih ada space kosong di antara batas screen sebuah kamera atau sebuah layar, itu masih ada jarak. Mungkin kalau dikira-kira ya masih ada 2 jengkal tangan gitulah ya kalau di posisiin di sebuah kamera kayak gitu. Nah, full shot itu berarti di sini tuh masih ada space, di sini masih ada space. Nah, full shot sendiri itu paling umumnya itu menggunakan lensa 35 mm. Itu untuk full shot. Untuk medium full shot itu biasanya dimana kameranya itu nge-crop di atas ankle ya, istilahnya ankle, tapi di bawah lutut. Jadi di nge-cropnya itu di tulang kering, tapi nge-cropnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, semisal lututnya ada di sini lah ya gitu. Nah, ini biasanya tetap masih bisa dipakai 35 mm, tapi terkadang bisa jadi ke 45. Nah, ini untuk medium full shot. Nanti ada lagi yang lebih dekat lagi, itu medium shot. Medium shot itu ya tetap ya kurang lebih seperti ini, tapi ngecropnya itu di pinggang ya. Pinggang itu ya sekitar 45 sampai 50 mm. Itu untuk medium shot. Nanti ada baru lebih dekat lagi itu close up. Jadi close up harusnya teman-teman di sini udah tau lah, berarti di sekitar chest ke atas kepala dikit aja, itu close up itu biasanya sekitar 65 sampai 75 kalau di project TV series gitu ya, animasi series itu 65 sampai 75. Nanti lebih ekstrim lagi itu ekstrim close up itu biasanya itu nge-shootnya itu cuman kepala aja, ada mata aja, itu biasanya sampai 80 atau 90 ke atas sih, bahkan 120 mm itu bisa. Tapi di bawahnya full shot itu ada namanya establishing shot, dimana itu buat biasanya sih shot yang dimana buat pembukaan sebuah adegan, sebuah film, biasanya cuma nunjukin pemandangan atau adegannya ini bermula di mana nih. Biasanya kayak lebih ke setnya yang di-shoot ya, kayak set, kayak ini gedungnya nih, berarti ya udah berarti adegannya bakal di gedung. Itu biasanya bisa sampai 24 ke 28 kayak gitu. Nah, terkadang teman-teman yang ngirim portofolio itu ngirimnya itu dia tuh mungkin niatnya bikin close up atau medium shot gitu ya Mas, beli Tom ya. Jadi tapi dia tuh menggunakan lensa yang wide, lensa kecil, 24 atau 28 atau mungkin 30. Ya sebenarnya kalau dibuat kamera itu ya dia masuk aja gitu, nggak ada nggak ada salahnya gitu. Cuman untuk di sisi sinematografi itu keliru, dimana bakal membuat sebuah karakter atau proporsi itu off model. Jadi semisal nih kayak dia badannya tidak pas gitu ya berarti. Iya, jadi semisal di Tommy mau foto buat KTP atau paspor, tapi pakai GoPro. Kan GoPro tuh lensanya ekstrim banget tuh, wide banget, 18 mm atau mungkin lebih kecil gitu. Nah itu dipakai. Nah itu kelirunya di situ. Kadang-kadang ya mungkin dia mau mendeliver sebuah shot itu mungkin biar kelihatan artistik gitu ya. Tapi di sisi sinematografi itu keliru sih gitu. Jadi tidak diperuntukkan lensanya untuk shot type shot tersebut kayak gitu. Jadi ya
diperuntukkan sesuai type shotnya aja gitu. Medium shot itu berapa, full shot berapa, establishing shot itu berapa gitu. Jadi pengaruhnya sih di proporsi of model dari karakter tersebut gitu. Biasanya sih entah itu mukanya ke stretch atau matanya jadi kayak alien, nah itu sih itu yang bikin sinematografinya jadi, nilai sinematografinya jadi kurang. Ada pertanyaan lagi nih Mas Gilang. Kalau focal length-nya di bawah 20 kayak 10 atau 15 mm tuh menurut kakak gimana katanya? Menurutku sih itu ya bisa dipakai sih, tapi tergantung yaitu tadi, tergantung dari type shotnya gitu. Kalau misalnya emang buat menunjukkan adegan apa ya, adegan yang sangat-sangat nge-wide gitu ya, yang sangat-sangat kolosal, epic gitu, itu bisa digunain. Jadi kayak misal nge-shoot adegan perang gitu ya, dari atas berview gitu, itu pakai 10-15 mm itu bisa digunakan. Jadi khususnya kalau misal ternyata set kalian ya atau posisi kalian mengambil gambar itu ternyata itu udah mentok, belakang kalian udah tembok nih, tapi kalian mau nge-shoot sebuah adegan itu pengen lebih wide lagi, sisi kiri kanan atas bawahnya itu pengen lebih kelihatan, entah itu orangnya ada yang kepotong atau apa. Nah, lensa di bawah 20 kayak 18 kayak GoPro itu bisa digunakan. Okay. Tergantung dari penggunaan type shotnya itu sendiri sih. Siap. Jadi mana nih teman-teman, masih belum banyak yang datang. Ada Alfa, ya udah kita fokus mendeliver ilmu-ilmu aja. Siapa tahu habis live-nya selesai ada yang nonton. Boleh. Kan nanti juga di-share di Instagram. Boleh. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Awal-awal pembukaan untuk layout ada di part 1 kemarin, ada sedikit masalah jadi live-nya kepotong. Kita lanjutkan teknisnya di part 2 ini. Nah, buat yang nanti nonton setelah live-nya selesai, silakan komen-komen aja di bawah, nanti tak sampaikan ke Mas Gilang biar dibantu jawabnya nanti. Boleh. Gitu aja. Nah, kamera udah nih, terus focal length udah, terus kemarin awal-awal pembukaan layout dan sebagainya itu udah. Apa lagi kira-kira nih Mas Gilang? Mungkin dari aku sih layout itu juga nggak lepas dari komunikasi antar tim sih Mas ya, antar departemen juga. Jadi layout tim itu sangat krusial di sisi komunikasi itu, karena gini, karena layout itu kan awal step sebuah animasi tuh. Jadi tim layout itu biasanya itu membuka aset-aset, entah itu set background, props atau karakter, itu di awal episode itu, entah itu mungkin set-set tersebut atau aset-aset tersebut itu udah muncul ya, tapi lebih seringnya itu aset-aset tersebut itu baru di episode tersebut. Nah, krusial komunikasinya adalah ketika kita membuka aset tersebut, terkadang itu waktu kita buka, waktu kita tes buat staging atau buat pose atau mungkin buat kebutuhan cerita, itu ternyata bukan nggak sesuai ya, atau masih ini masih belum bisa nih dipakai buat episode ini ceritanya. Nah, kita harus komunikasikan ke departemen lain agar ceritanya yang mau kita deliver itu sampai gitu. Karena lewat artis itu kalau semisal di luar sana ya, entah itu di project Disney atau mungkin film-film yang movie gitu ya, yang di bioskop itu, lewat artis itu komunikasinya itu langsung ke director. Jadi lewat artis itu membantu seorang director atau sutradara itu untuk mendeliver atau mentranslate ide kreatifnya itu ke dalam sebuah 3D. Nah, kayak gitu. Nah, jadi komunikasinya, pemahaman ceritanya itu seorang layout artis itu sangat-sangat harus dikuatkan juga kayak gitu. Selain teknis soal staging, kamera kayak gitu, tapi di sisi artistinya itu
seorang layout artis juga komunikasi itu tadi. Jadi semisal ternyata barangnya tadi nggak sesuai, ya udah kita harus laporin barang ini ke departemen yang bersangkutan. Semisal kalau karakternya ini kayak gini, ternyata direkturnya itu mintanya itu B, ini udah benar tapi minta ditambahin, ya berarti kita harus komunikasikan yang jelas sesuai dengan ekspektasi direktur, tapi tidak tidak merubah dari karakter atau aset itu seluruhnya kayak gitu. Jadi kita kayak menjembatani itu bisa jadi sih kayak gitu. Jadi apapun yang dari direktur mau, tapi dengan aset yang kita terima seperti itu, kita masih bisa bisa membuat sebuah adegan atau cerita itu sesuai dengan yang udah diceritain atau udah ditulis ceritanya atau digambar di storyboardnya kayak gitu. Terus juga antar tim. Kalau antar tim di layout itu sangat krusial karena hubungannya kalau di part 1 yang kemarin itu ada yang namanya hookup sama continuity, dan hookup continuity ini sangat-sangat perlu dijaga biar tidak membuat penonton itu bingung. Komunikasinya itu antar tim ya contohnya sih semisal sekuen 1 aku yang ngerjain, sekuen 2-nya itu beli Tommy. Nah sedangkan sekuen 1-nya ini harus menunggu sekuen 2 dulu. Justru sekuen 2 dulu yang harus selesai. Jadi Bli Tommy harus mengkomunikasikan ke aku gimana nih enaknya biar nggak saling tunggu-tunggu. Nah jadi komunikasinya itu harus benar-benar lancar gitu. Di shot ini karakter ini aku taruh sini ya, nanti di shot kamu karakter ini ditaruh sini aja, nanti disambungin di shot ini dipertemukan di tengah-tengahnya seperti apa biar ceritanya itu masih nyambung kayak gitu sih. Itu komunikasi. Terus juga detail. Seorang layout artist itu sangat-sangat dituntut untuk detail ya, khususnya tadi untuk melihat apapun yang dari storyboard, apapun yang dari cerita itu, kalau semisal nggak sesuai atau mungkin ini nggak masuk akal, itu segera dilaporkan ke departemen yang bersangkutan gitu. Sedetail mungkin, maksudnya sedetail mungkin ini semisal ini di setnya udah dibuka, ternyata pohonnya ada hilang satu, tapi sedangkan pohonnya ini dipakai. Nah itu memang mungkin pohon satu nggak terlalu terlihat mungkin tapi ya mau nggak mau kalau semisal itu emang butuh ya kita harus lapor, aku butuh nih pohon kayak gini di sini kayak gitu sih. Untuk menghindari setelah di anime setelah itu kayak Mas Gilang bilang kemarin, sebelum step-step selanjutnya dilakukan biar layoutnya benar dulu. Berarti dari sebelum layout aset-asetnya juga benar dulu. Itu kejadian kayak gitu tuh sering terjadi nggak sehari-hari Mas Gilang? Apa kadang terjadi cuma impactnya masif, apa sering terjadi tapi impactnya kecil-kecil? Kalau sepengalaman Mas Gilang aja deh, gimana nih? Kalau menurutku itu sering terjadi iya, karena kalau yang sekarang itu aku setiap minggu itu ada episode baru. Ya, jadi di episode baru itu aku sama tim layout itu langsung kayak istilahnya buka nasi padang nih. Bukanya itu benar-benar dibuka. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Hanya kerupuknya yang tertinggal. Nah, ini mungkin ada aset atau mungkin cerita atau apa yang tertinggal. Nah, ini kita benar-benar membuka episode itu, nge-breakdown episode itu sedetail mungkin gitu. Kayak ini ceritanya seperti ini, berarti karakternya itu yang harusnya masuk itu karakter apa, dan karakternya itu pakai baju apa, dan karakternya itu harus gimana. Nah itu harus detail. Terus setnya itu entah itu malam, siang atau sore itu juga harus diperhatikan. Terus setelah itu props. Nah ini props ini biasanya yang kecil-kecil tapi kadang terlewat. Nah kalau di layout props sekecil apapun kalau memang itu dibutuhkan di cerita itu nggak boleh terlewat. Entah itu propsnya itu cuman kelereng itu aja ya, itu nggak boleh. Yang kecil-kecil banget pun.
harus dimasukkan juga, karena kalau emang itu sangat krusial dan itu ketika barang tersebut itu dilupakan dan itu bikin damage yang besar di akhir, ya yang celaka bukan tim layout aja, tapi bisa tim-tim animasi, tim render, atau mungkin ya tim-tim lain diulang yang semua berarti. Diulang semua, atau tim-tim yang mengerjakan satu episode itu bakal terkena juga gitu. Jadi kita dituntut komunikasi, dituntut disiplin, detail, dan kerja juga seefisien mungkin gitu. Karena file kita itu nggak berhenti di kita aja, tapi file kita itu bakal berlanjut sampai render. Jadi nah ini juga sangat-sangat sangat-sangat kadang itu dilupakan buat teman-teman animator di sana. Itu mereka itu berpikir ketika ya udah ini aku yang penting selesai di aku, tapi nggak peduli ini file bakal berhenti di mana. Jadi dia berpikirnya itu cuman apa yang dari hasil play blast gitu istilahnya gitu, tapi jeruannya itu nggak peduli, yang penting ya udah selesai bagus udah gitu. Ketika dibuka sama temen-temen yang lain, entah mungkin aku kadang sering itu aku buka langsung gitu, ngelihat waduh keyframe-nya berantakan, semua rig itu dipakai, terus juga props karakternya nggak dipakai itu di shot tersebut itu nggak dihapus, nggak dibersihkan. Nah itu memang nggak terlihat di Playblast, tapi yang membuka atau yang melanjutkan file kalian itu nanti itu yang berat gitu, kayak gitu. Dan apalagi props yang nggak digunakan, karakter yang nggak digunakan, atau mungkin sampah-sampah kecil yang nggak dibersihin setelah kalian menyelesaikan sebuah animasi itu bakal jadi beban nanti buat departemen lain untuk menyelesaikan tugasnya mereka, kayak gitu sih. I see. Jadi nggak cuma berpikir tentang diri kita sendiri juga, berpikir tentang teman-teman yang bakal ngelanjutin kerjaan gimana juga. Itu kalau misalkan apa istilah namanya, file kotor berarti apa gimana? Jorok kalau gitu. Jorok nyebutnya. Ininya berantakan itu sering banget terjadi apa enggak sih sebenarnya kalau realitanya di industri yang sekarang nih, Mas? Kalau misalnya ada yang jorok atau gimana gitu filenya? Kalau sering terjadi nggak tahu ya, karena nggak semua file aku buka nih. Tapi dari semua file yang aku buka itu hampir 70% itu pasti ada aja yang menurut aku ini sebenarnya bisa diefisiensikan gitu. Kayak gitu, entah itu dari keyframe, entah itu dari penggunaan rignya, controllernya, itu bisa diefisiensikan gitu. Tapi ya menurutku sih balik lagi buat teman-teman di sana itu, mereka itu punya caranya untuk nganimate itu beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa memasakkan caraku diaplikasikan dengan cara mereka. Tetapi aku cuman bisa mengingatkan, guys, ini file kalian itu bisa aja dibuka sama teman-teman, bukan kalian sendiri gitu. Jadi minta tolong efisiensikan, dirapikan, yang bersih, terus buat teman-teman yang nanti dapat file kalian itu senyaman mungkin lah. Gitu. Itu sih yang terkadang teman-teman di sini tuh lupa. Yang penting ya udah aku selesai ya udah ya nggak peduli yang lain gimana, kayak itu yang jangan dibuat kebiasaan aja. Gitu. Oke lah. Nah, apalagi nih next nih, apa kita kalau dari kemarin udah setengah jam, sekarang udah setengah jam, apa kita cukupkan untuk layoutnya di sini dulu, kita lanjut ke minggu depan atau gimana? Apa masih ada nih yang mau di-share dari Mas Gilang nih? Dari aku sih nggak ada ya, paling tips aja ini. Tips nih, terakhir secara general ya, nggak di layout aja. Khususnya ya. buat teman-teman yang baru lulus, yang mau join ke industri animasi atau mungkin industri lain ya gitu.
ini kalau semisal kalian kerja gitu, semisal nih bos kalian atau kantor kalian itu ngasih kalian itu dengan angka 7 gitu ya. Nah, usahain kalian itu ngasih baliknya itu di angka 8 atau 9. Oke. Nanti kalau semisal bos kalian atau studio kalian itu melihat, oh ini anak aku ekspektasiin itu ngasilin 7. Aku minta dia tuh ngasih 7, tapi dia ternyata ngasih 9 ke aku. Di nextnya bos kalian atau studio kalian itu atau kantor kalian itu bakal ngasih 10 atau 11. Oke. Nah, ketika dikasih 10 sama 11, kalian kasih lebih lagi 13 semampu kalian. Dengan cara apapun ya, mungkin bisa lebih kontribusi, lebih komunikatif, lebih bisa ngasih ide, bisa lebih ngasih problem solve kayak gitu sih. Enggak soal animasi sih. Tapi bisa ngasih ide itu juga bisa menambahkan nilai tersebut kayak gitu aja terus. Kasih lebih dari yang kita dikasih lah. Kayak gitu Bang. Wah, ini ada satu pertanyaan tapi pesan ditarik. Kayaknya malu-malu Bapak Benji. Nanti kalau mau nanya lagi tinggal di komen aja. Nanti komen-komen tentang layout bakal tak sampein ke Mas Gilang juga biar nanti dibantu jawab buat teman-teman yang mungkin nggak sempat nonton live tapi nanti nonton di siaran ulangnya ada di YouTube. Langsung aja tanya-tanya. Fix. Nah, udah. Apalagi nih? Udah, tips udah, layout udah, penjelasannya udah, kamera udah, vokal yang udah. Nanti kalau masih mau ada yang belajar layout lebih banyak, bisa komen di YouTube, bisa follow Instagram kita juga DM, ada yang mau request Mas Gilang lagi nanti buat jadi host bintang tamu pembicara kita, boleh. Di lain kesempatan aja. Boleh. Oke, boleh. Bisa lah biar apa ya, kita juga tahu nih konten apa yang nanti buat live streaming lagi gitu. Ya, siap lah. Oke, segitu aja teman-teman. Mohon maaf kemarin streamingnya putus. Ini balasan kami lanjutannya agar ilmunya tidak setengah-setengah. Terima kasih Mas Gilang udah sama-sama. sharing-sharing. Terima kasih juga waktunya. Iya, terima Sudah kasih mengundang. Nih, terima kasih teman-teman udah nonton juga. Mungkin sampai di sini aja. Kritik saran bisa langsung komen di bawah, kasih tahu aja subscribe, kalian mau apa lagi. Subscribe, like. Jangan lupa subscribe, like. Nah, jangan subscribe 2 kali. Subscribe, share ke teman-temannya kalau kita itu punya program mingguan. Betul. Sip, sampai sini. Terima kasih semuanya. Selamat sore.